parte Totti, pallone respinto dalla barriera, arriva Cafu, bomba di Cafu ed è 1-0 al 17° minuto, Roma in vantaggio con un missile di Marcos Cafu. C'è ancora la Roma sul Sao, Tommasi, arriva Cafu, tiro di Cafu e la rete, ancora un destro imprendibile per Toldo. Roma 3, Fiorentina 0. Empat edisi Piala Dunia, bermain di 3 laga final dan memenangkan 2 di antaranya. Siapa yang dapat memecahkan rekor tersebut selain Marcos Evangelista de Moraes alias Cafu? Iya, sejak bumi ini tercipta dan Piala Dunia digelar sebagai ajang terakbar sepak bola, belum ada satupun pemain yang dapat menyamai rekor Cafu. Bukan tanpa alasan, Cafu memang pantas mendapatkan itu semua. Dia punya atribut lengkap sebagai pemain dan posisinya sebagai bek kanan menjadi sangat ikonik setelah namanya muncul sebagai legenda. Saat torehan prestasi bersama timnas Brasil dirasa sudah sangat maksimal, maka Cafu lebih dari sekedar pemain yang moncer bersama tim nasional. Sebab saat bermain di level klub, dia juga menjadi dewa di posisi kanan lapangan. Laju larinya yang membuat Cafu mendapat julukan si kereta cepat, berhasil mengumpulkan semua piala yang tersedia. Dia membuka gerbang kejayaan di kompetisi Brasil, melegenda bersama generasi emas AS Roma dan meraih gelar Liga Champions Eropa bersama AC Milan di usia tua. Dalam satu episode di saluran Sky Sport, Jamie Carragher sempat menyindir rekan bicaranya, yaitu Gary Neville, bahwa di dunia ini tidak ada bocah yang bercita-cita menjadi seorang bek kanan. Perkataan itu mungkin tak sepenuhnya salah. Faktanya, memang lebih banyak anak yang bercita-cita menjadi gelandang hingga penyerang untuk mendapat perhatian. Akan tetapi, hal itu tidak lantas membuat posisi bek kanan bisa dipandang sebelah mata. Sebab seperti yang kita tahu, terdapat nama Dani Alves, Maicon, Javier Zanetti, sampai Trent Alexander-Arnold yang tergabung dalam nama populer. Selain itu, terdapat pula nama Cafu yang kita tahu sangat melegenda. Cafu lahir pada 1970 di Sao Paulo, Brasil. Seolah ditakdirkan untuk menjadi seorang bek kanan, 2 minggu sebelum kelahiran Cafu, Carlos Alberto mencetak salah satu gol terbaik dalam sejarah untuk membawa Brasil menang 4-1 atas Italia di final Piala Dunia 1970. Sebagaimana diketahui, Carlos Alberto merupakan bek kanan legendaris Brasil. Sama seperti Cafu kelak, dia juga sangat mengandalkan kemampuan menyerangnya. Nama Cafu juga diambil dari sosok Cafurinha, pemain sayap kanan Brasil yang cukup populer pada dekade 1970-an. Menjadi bocah yang bermain-main di jalanan Jardim Irene dan tumbuh bersama skuad Brasil tahun 1982 asuhan Tele Santana, Cafu segera menyegel mimpi untuk menjadi bintang lapangan. Memupuk masa kecil dengan permainan indah dari sejumlah sosok bek kanan, Cafu yang baru berusia 18 tahun akhirnya bergabung dengan Akademi Sao Paulo. Saat itu Cafu langsung diplot sebagai bek kanan. Dengan segala atribut yang dimiliki, Cafu terlihat berkembang dengan baik. Akan tetapi, dia sempat mengalami ketidaknyamanan ketika dituntut untuk fasih dalam mengirim umpan silang. Beruntung, Tele Santana yang kemudian menjadi pelatih Sao Paulo berhasil membimbing dan terus meyakinkan Cafu untuk menjadi seorang bek kanan yang sangat handal. Cafu terus diberi arahan dan dipupuk dengan rasa percaya diri tinggi bahwa dirinya akan segera menjadi penerus Leandro yang merupakan bek kanan andalan Tele Santana di ajang Piala Dunia 1982. Sepak bola ofensif ala Santana membuat para fullback diberi keleluasaan untuk membantu serangan. Bertahan seakan-akan jadi tugas nomor 2 para pemain tersebut. Namun, apa yang diajarkan Santana itu memang berbuah hasil. Cafu sukses menjadi andalan Sao Paulo dalam waktu yang relatif lama. Dia berhasil meraih banyak gelar bergengsi, termasuk Copa Libertadores pada tahun 1992 dan 1993 yang pada akhirnya mengantar sang pemain menuju ajang Piala Dunia 1994.
Di ajang Piala Dunia 1994, Cafu menjadi satu nama yang cukup populer di antara banyak bintang lainnya. Di kesempatan tersebut, sejatinya Cafu cuma menjadi cadangan Jorginho. Akan tetapi, karena cedera, Jorginho hanya bermain selama 20 menit di laga final melawan Italia. Cafu pun kemudian masuk sebagai pengganti. Kemampuan bertahannya sukses membuat Italia kesulitan mencari ruang. Daya ledaknya saat menyerang juga kerap kali membuat Gli Azzurri kerepotan. Kedua tim akhirnya sama-sama gagal mencetak gol selama 120 menit pertandingan. Saat juara harus ditentukan lewat babak adu penalti, Cafu yang tidak perlu datang sebagai algojo turut merayakan kemenangan Brasil dengan skor 3-2. Saat itu, dunia mengingat sepakan legendaris Roberto Baggio yang akhirnya membawa tim Samba terbang mengudara. Menjadi pemain dengan bekal yang cukup bergengsi, Cafu akhirnya mendapat tawaran bermain di Eropa. Adalah Real Zaragoza yang membawanya menuju kompetisi La Liga. Sayangnya, Cafu masih tampak grogi untuk mengeluarkan segala bakatnya. Dia cuma bertahan selama semusim saja, terlebih ia sempat mendapat cedera yang tergolong parah. Kesempatan bermainnya minim, di mana ia juga sulit bersaing dengan nama legenda klub Alberto Belsue. Cafu akhirnya memilih pulang ke Brasil dan melihat Palmeiras sebagai pelabuhan. Namun karena terdapat kontrak antara Sao Paulo dan Zaragoza yang melarangnya pindah ke Palmeiras, Cafu dibeli terlebih dahulu oleh Juventude. Ia kemudian segera pindah ke Palmeiras dan menapaki jalan karir yang lebih cemerlang. Cafu berhasil mempersembahkan trofi Campeonato Paulista dan kembali mencetak tinta emas bersama timnas Brasil. Pada tahun 1997, dia berhasil memenangkan gelar Copa America, di mana gelar tersebut berhasil dipertahankan pada 2 tahun setelahnya. Lalu kesempatan untuk tampil di Eropa pun kembali terbuka. Kali ini, AS Roma yang hadir dari liga terbaik dunia datang memberi tawaran. Tanpa ragu, Cafu segera melenggang dan menandatangani kontrak di klub Aswan Zdenek Zeman. Riang bagi Cafu, pelatih tersebut menjadi santana baru buatnya. Ia diberi kebebasan bermain di sisi lapangan dan cenderung diminta untuk rutin melakukan serangan. Didikan Zeman saat itu lantas membuat Cafu meledak-ledak di ajang Piala Dunia 1998. Dia berhasil mencetak gol melawan Skotlandia dan membawa Brasil merangsek hingga ke partai final. Sayangnya, perjuangan Brasil asuhan Mario Zagallo saat itu harus berakhir pahit. Tim Samba harus menyerah atas Prancis dengan skor telak 0-3 di laga final. Pasca Piala Dunia, Cafu yang masih menjadi andalan AS Roma kian menggila saat klub mendatangkan sosok Fabio Capello. Bersama pelatih asal Italia tersebut, Cafu masuk ke dalam generasi emas AS Roma yang sukses taklukan Serie A. Berperan sebagai wingback dalam skema 3-5-2, Cafu berduet dengan Vincent Candela yang mengawal sisi kiri. Akhirnya, pada musim 2000-2001, saat tim Serigala kedatangan nama seperti Gabriel Batistuta, Emerson Ferreira, Walter Samuel, sampai Hidetoshi Nakata, gelar Serie A berhasil diraih. Laju lari Cafu sebagai si kereta cepat pun tak berhenti sampai di situ saja, sebab dia kembali melegenda di ajang Piala Dunia. Tak tanggung-tanggung, Cafu kembali bermain di babak final dan sukses memenangkan trofi keduanya. Saat itu, Cafu harus menjalani proses yang cukup sulit setelah ia terlibat friksi dengan pelatih Brasil Vanderlei Luxemburgo. Ban kaptennya dicopot dan kedatangan Luis Felipe Solari sebagai pelatih pengganti pun tak langsung membuatnya dipercaya sebagai pemain. Takdir akhirnya memihak Cafu setelah jelang laga final. Emerson mengalami cedera dan diharuskan absen. Praktis, ban kapten kembali melingkar di lengan kirinya. Setelah mendapatkan trofi Piala Dunia pada tahun 2002, Cafu yang saat itu berusia 32 tahun merasa bahwa inilah saatnya untuk meniti karir dengan cara yang lebih tenang. Saat itu dia merasa bahwa Jepang adalah tujuan yang pas untuk menutup perjalanan. Terlebih sebelumnya banyak pemain Brasil yang merumput di sana. Semua dokumen telah disiapkan dan Cafu memang siap terbang ke kompetisi Asia tersebut.
Saat itu ia juga mengaku bahwa tim yang bakal menjadi tujuannya telah mengirim sejumlah uang ke rekeningnya sebagai jaminan. Namun yang terjadi selanjutnya tidak pernah terpikir oleh Cafu. AC Milan, raksasa Italia yang juga jadi rival AS Roma, tiba-tiba memanggil. Saat itulah Cafu segera menghubungi calon klubnya di Jepang dan membatalkan semua rencana. Setelah AS Roma, aku siap menandatangani kontrak dengan klub Jepang yang telah menyetorkan uang ke rekeningku. Namun kemudian aku menelpon mereka dan berkata, "Teman-teman, ada masalah kecil, Milan baru saja menelponku." Saat itu, Cafu akhirnya memilih bergabung dengan Milan, di mana hal tersebut membuat tim asal Jepang marah. Cafu juga menyadari bahwa Milan tidak memberi gaji sebanyak yang ditawarkan tim asal Jepang. Namun pria Brasil itu segera berpikir bahwa ia masih menyimpan satu mimpi yang belum terselesaikan, yaitu menjuarai gelar Liga Champions Eropa. Aku akhirnya pergi ke Milan dan mereka langsung marah kepadaku. Aku tahu kalau Milan tidak memberi tawaran sebesar mereka. Tapi coba pahamilah, ini adalah Milan. Bergabung dengan AC Milan akhirnya benar-benar membuat Cafu mewujudkan mimpi. Meski sudah tidak berusia muda, Cafu tetap sigap di sisi kanan lapangan. Dia rutin menjadi andalan dan bahkan kerap memunculkan momen tak terlupakan. Pada tahun 2004, dia berhasil memenangkan gelar Scudetto dan pada tahun 2005, dia nyaris memenangkan trofi Liga Champions Eropa sebelum Liverpool tampil kesetanan dan sukses telurkan keajaiban. Di musim berikutnya, posisi Cafu sempat diganggu oleh Massimo Odo yang 6 tahun lebih muda darinya. Namun itu tidak menyurutkan semangatnya untuk terus memberikan yang terbaik setiap diberi kesempatan. Akhirnya, pada tahun 2007, atau saat usianya menginjak angka 37 tahun, Cafu berhasil meraih mimpi pamungkasnya dengan mengangkat trofi Liga Champions Eropa. Setelah misi selesai, seperti yang ia bicarakan pada manajemen AC Milan yang diwakili Adriano Galliani, Cafu akhirnya putuskan pensiun pada tahun 2008 dan kembali ke Brasil untuk merawat ayahnya. Pemberhentian terakhirnya sebagai kereta cepat pun turut membawa serta segudang piala. Total dia berhasil meraih 25 gelar kolektif di level klub dan internasional. Lebih dari sekedar raihan trofi yang diangkat, Cafu dengan kemampuan mengolah bola ala pemain samba, memiliki kecepatan super maksimal dan ketahanan fisik tiada dua, sangat layak disebut sebagai bek kanan paling komplit dan fenomenal sepanjang masa.